Ya, Paus Fransiskus ditolak, bahkan diminta diusir, dideportasi ke negaranya. Ya, Mbak Elo, kunjungan Paus Fransiskus, Mbak Elo, seorang tokoh pimpinan ya agama Katolik, Mbak Elo. Ini dikomentari oleh seorang sosok ustadz, Mbak Elo, ternama juga mungkin, yaitu Alfian Tanjung, Mbak Elo. Dia mengecam kehadiran Paus ke Indonesia hanya membawa keresahan. Oleh sebab itu, meminta pemerintah untuk mengusir dan mendeportasi. Nah, Mbak Elo bisa sampaikan dulu pemahaman panjenengan tentang Paus Fransiskus ini sendiri, Mbak Elo, dulu, dan mengomentarin. Silakan. Ya, kalau memang tujuannya ya untuk berkunjung, Ya. tidak membuat kekacauan, ya itu mungkin sah-sah saja. Ya. Tapi apabila sudah mengacaukan antara suku bangsa ataupun agama, ya saling tidak menghargai, ya itu mungkin ya sah-sah saja kalau diusir gitu, seperti itu. Nah, Tapi kedatangan yang Paus Fransiskus ini kan tidak seperti itu ya, Mbak ya. Ya, Kalau agama kan di Indonesia ini banyak ya, Mbak. ya, Kristen, Katolik, ya ada Buddha, Konghucu dan lain-lain. Mbak Hilo sendiri merasa terganggu nggak sih? ya begini ya, makanya kadang orang sudah banyak ya tentang apa yang tertera di negara kita ini, Pancasila ya. Iya, benar. Berbeda-beda tetap bersatu. Oke. Berlain-lain suku ataupun berbeda-beda agama, tujuannya kita satu bangsa. Nah, seperti itu ya. Jadi berarti negaranya bukan negara Islam ya? Ya. Indonesia bukan negara Islam. Ya benar, makanya kita di negara kita ini ya saling menghargai ya sesama antara umat beragama, sesama Muslim, sesama suku ya. Nah itu yang membuat sebenarnya Indonesia ini menjadi aman gitu. Tapi mungkin mereka sudah tidak menghiraukan lagi apa isi Pancasila itu. Jadi sedikit-sedikit ya kadang kita bertemu lain agama sudah menganggap musuh begitu ya. Nah kalau zaman dahulu itu mereka ya apapun bangsanya, apapun sukunya, apapun agamanya, mereka saling menghargai. Itulah makanya toleransi ini perlu sebenarnya yang diterapkan itu. Seorang Ustadz, Mbak Elo, Alfian Tanjung, meminta mengusir, mendeportasi seorang pimpinan Katolik. Ya, berarti kalau Indonesia itu kiai besar. Ya. Itu disuruh pulang secara kasar dia ngomongnya. Itu menurut Mbak Elo pantas nggak diucapkan sama seorang ustadz? Ya sebenarnya gini, itu kan sudah termasuk ya. Kalau selagi dia tujuannya ataupun baik, tidak menyakiti, itu namanya kita sudah menyakiti hati seseorang, begitu ya. Apalagi kita seorang penceramah ataupun bagaimana ya. Ya kalau bisa ya sikap kita ataupun tingkah laku kita menunjukkan pribadi kita ini berbuat baik terhadap seseorang begitu ya. Jadi mereka ataupun agama-agama lain menghargai kita seperti gitu. Karena kita menghargai mereka gitu. Jadi kalau kita tidak menghargai mereka, orang pun tentunya tidak menghargai kita seperti itu. Kalau menurut Mbak Elo gini ya, walaupun kita bukan memahami agama ini terlalu mendalam ya, Mbak, kita ini kan umum-umum saja ya, Mbak Elo. Menurut Mbak Elo gini, katakan ini dari sudut pandangnya Ustadz nih ya, katanya mempengaruhi, meresahkan. Datang nih Paus Fransiskus ke Indonesia, dia pimpinan umat Katolik, kemudian menggelar agama dengan umat Katolik itu sendiri kan, pastinya bukan umat agama lain, termasuk Islam gitu. Tapi kalau perjumpaannya dengan Jokowi itu, ya sebatas perjumpaan antara tamu negara. Nah menurut Mbak Elo, dalam hal kedatangan Paus Fransiskus tadi, Mbak Elo terganggu nggak dalam hal sholat mungkin, dalam hal beribadah, dan lain-lainnya seperti yang dituduhkan sama Ustadz Alfian ini tadi? Ya kalau menurut saya itu tidak mengganggu ya. Karena begini ya, kalau masalah ibadah kita kepada Sang Pencipta, ya antara kita kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kita tidak melibatkan orang lain begitu. Nah, jadi jangan kita bilang ya mentang-mentang lain agama kita bilang ya kita membenci gitu ya. Jadi inilah yang namanya kita bilang aja Rasulullah tidak pernah membenci seseorang apapun orangnya walaupun musuh sama sekali. Nah begitu. Seperti itulah yang saya maksud. Mbak Elo, ada foto Mbak Elo seorang
ustadz ya, imam besar Masjid Istiqlal kalau nggak salah itu mencium kepalanya dari Paus Fransiskus sendiri. Seorang kiai besar, imam besar masjid terbesar di Indonesia, Belo, memberikan kemesraannya, cintanya terhadap pimpinan agama tertentu yang sangat dimuliakan bagi pengikutnya, bagi umat Katolik itu sendiri. Menurut Mbah Hilo, kedekatan itu dapat bermakna apa, Mbah? Sampai dicium, gitu, Mbah Hilo. Maksudnya dicium? Dicium tanda sayang, tanda peduli, tanda toleransi ya mungkin, Mbah. Iya. Nah, itu gimana menurut Mbah? Ya kalau menurut saya sih ya tidak masalah ya, karena kita bilang ya saling menghargai gitu ya. Iya. Jadi kita Islam ini kita jangan mencaci agama lain ya, jangan membenci, jangan menghina, ya salinglah menyayangi. Islam ini sebenarnya yang damai gitu ya. Jadi kalau Islam ini kita musuh terhadap orang itu namanya bukan Islam ya. Setahu saya kalau Islam ini damai gitu ya, tidak ada permusuhan begitu ya. Itu bahkan diakui sama kita bilang agama lain gitu ya. Bahkan Kristen sendiri salut dengan Islam ini sebenarnya. Islam ini dilihat damai begitu. Damai ya. Dan ini sudah terbukti terlihat dari Indonesia menyambut Paus Fransiskus ya, Mbak ya. Iya. Kita suka duka gitu. Menghormati, menghargai ya, sifat toleransi itu dimunculkan, Mbah. Iya. Netizen anak-anak usia anak kecil sekarang, Mbak, dipertontonkan sama toleransi yang luar biasa. Di mana umat beragama, umat Islam menyambut kedatangan seorang Paus Fransiskus, pimpinan umat Katolik, Mbak. Iya. Ya. Cinta, hormat, sayang, peduli padahal lain agama. Itulah indahnya toleransi ya, Mbak. Perbedaan agama tadi. Cuman pesan apa sih yang mau Mbak sampaikan kepada Ustadz Alfian Tanjung yang mungkin bisa dikatakan terlalu berlebihan menyikapi kedatangan Paus? Saya minta ya perbaikilah diri gitu ya. Karena kita di sini sesama hamba Allah ya, jangan saling membenci ya. Nah, kita apalagi sebagai ustadz membenci seseorang ataupun mengusir seseorang, menyakiti hati seseorang. Nah, itu mungkin di pandangan orang lain itu sangat tidak baik. Jadi sebaiknya kita bercermin diri ya. Bagaimana kita membuat akhlak ini menjadi orang senang terhadap kita, seperti itu ya. Jangan kita saling membenci seperti itu. Oke, mungkin sampai situ aja terkait dengan Ustadz yang menolak keras ya kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia. Cuman kita ingatkan lagi itu sikap yang berlebihan, padahal maknanya tidak demikian ya. Maknanya baik sebagai bentuk toleransi beragama. Indonesia jadi dipandang dunia punya toleransi yang hebat, yang besar. Pimpinannya pimpinannya adalah agama Muslim. Masyarakatnya mayoritas Muslim, tapi masih bisa menghargai ya seorang Paus Fransiskus, pimpinan umat Katolik terbesar di dunia, Mbak Elo. Oke, mungkin sampai situ dulu ya, Mbak Elo, penjelasan kita. Nanti kita sambung lagi di part berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.